Pada zaman yang diselimuti kabut dan sihir, ketika tanah Britania terpecah oleh perang dan ambisi, tahta kerajaan berdiri kosong, dan negeri itu perlahan tenggelam dalam kekacauan. Raja-raja datang dan pergi, para bangsawan saling berebut kekuasaan, sementara rakyat menderita dalam konflik yang tak berkesudahan. Di hari-hari kelam itu, banyak yang percaya Britania telah dikutuk, hingga sebuah keajaiban muncul. Pada suatu pagi musim dingin, di halaman besar kota London, orang-orang berkumpul mengelilingi sebuah pemandangan yang mustahil. Sebuah batu raksasa. Dan dari tengahnya, terpancang sebilah pedang baja murni. Pada bilah pedang itu, terukir kata-kata oleh tangan yang tak terlihat. Barang siapa mampu mencabut pedang ini dari batu dan landasannya, dialah raja sah yang dilahirkan untuk seluruh Inggris. Para kesatria mencoba. Para bangsawan mengerahkan seluruh tenaga. Para prajurit terluka demi merebutnya. Tak satu pun berhasil. Pedang itu tak bergeser sedikit pun. Hari-hari berlalu, harapan memudar, dan batu itu berubah menjadi bahan ejekan. Hingga takdir datang dalam wujud seorang anak laki-laki. Namanya Arthur. Arthur bukan seorang kesatria, bukan pula seorang pangeran. Ia hanyalah seorang anak pelayan, dibiasakan oleh Sir Ector tanpa mengetahui darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya. Pada suatu pagi yang dingin, Arthur diminta mengambilkan pedang untuk saudara angkatnya Kay. Berlari menembus kota, Arthur tiba di hadapan batu itu. Melihat pedang yang masih tertancap, ia hanya berpikir satu hal. Pedang ini bisa dipakai. Arthur menggenggam gagangnya. Tak ada petir, tak ada cahaya dari langit. Dengan tarikan lembut, pedang itu terlepas, seolah telah menunggunya sejak awal. Keramaian terdiam. Yang mustahil telah terjadi. Berkali-kali Arthur diminta mengulanginya, dan setiap kali pedang itu menuruti tangannya. Anak itu pun dinobatkan sebagai raja. Namun tidak semua menerima kenyataan itu. Banyak bangsawan menolak tunduk pada seorang anak. Bayang-bayang perang kembali mengancam. Saat itulah Arthur menyadari bahwa pedang dari batu bukanlah senjata terbesarnya. Ketika pedang itu patah dalam pertempuran, takdir menuntunnya ke sebuah danau suci. Dari kedalamannya, sebuah tangan terangkat, menawarkan pedang legendaris, Excalibur. Ditempa oleh sihir, diberkahi kekuatan kuno, tak dapat dihancurkan. Dengan Excalibur di tangannya, Arthur menyatukan kerajaan. Ia mendirikan Camelot dan mengumpulkan para kesatria terhormat di meja bundar, tempat tak seorang pun duduk lebih tinggi dari yang lain. Keadilan menggantikan tirani, kedamaian menyusul peperangan. Namun legenda tak pernah lepas dari tragedi. Pengkhianatan tumbuh dalam bayang-bayang. Sahabat berubah menjadi musuh. Dan takdir menuntut harga terakhirnya. Dalam pertempuran terakhirnya, Arthur yang terluka dan kelelahan memerintahkan Excalibur dikembalikan ke danau. Sekali lagi, tangan itu muncul dan pedang itu pun lenyap. Arthur dibawa menuju Avalon, sebuah tempat di luar waktu. Sebagian mengatakan ia telah tiada. Namun, yang lain percaya ia hanya tertidur, menunggu hingga Britania kembali membutuhkannya.